Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Solidaritas Empati Makam dan Pemakaman Indonesia. Hari ini saya berada di Jalan Makam, tepatnya posisinya adalah di Kelurahan Ciater, ya, Tangerang Selatan, kecamatannya Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Kami dengan kebiasaan kami memang kami mengecek seluruh makam-makam Jabodetabek khususnya yang memang makamnya sudah pada penuh. Ini adalah kami datang ke sini tidak ketemu pengurusnya, mungkin sedang istirahat, dan alhamdulillah kita lihat adik-adik kita lagi pada bermain di sini dengan nyaman karena makam di sini tidak terlihat seperti orang berbicara, makam katanya serem dan sebagainya. Ternyata adik-adik kecil-kecil ini luar biasa. Dan di sini kita melihat bahwa makam-makam di sini lahannya cukup luas. Ini tempatnya melandai. Ya, tapi untuk menuju jalan ke makam sini aksesnya cukup mudah ya. Kita lihat di sini makam-makam ini makam-makam tempat pemakaman orang Muslim. Artinya non Muslim tidak di sini karena ini mungkin wakaf dari orang yang mewakafkan tanahnya atau dari warga masing-masing yang sudah terhimpun di sini. Dan ini makam cukup luas tapi memanjang ya, makam di sini memanjang. Kalau sebelah depan itu sambil penuh, dan ini ada tempat sekretariat pengurus. Ini jalannya cukup rapi ya, artinya sudah dikomblok. Rumput-rumputnya juga tidak tebal, tidak tinggi, tidak ada kita lihat rumput yang tinggi-tinggi sekali seperti ada beberapa makam yang sudah kami kunjungin. Di sini kita melihat tenang sekali tempatnya, ada pohon-pohon besar juga yang membuat keadaan lebih sejuk ya, rimbun. Di sini ini jalannya yang di komplek ini, itu anak-anak yang sedang bermain. Jadi kita tetap eksis untuk melakukan pengecekan, mengacu kepada kebutuhan masyarakat bahwa kita akan berpulang. Tentunya kalau manusia pulang kampung pasti dia punya kampung, ya kan? Kalau manusia tidak bernapas, dia akan berpulang. Tentunya dia punya tanah. Kalau tanahnya sudah penuh atau tidak ada tanahnya lagi, seperti apa? Inilah yang akan terjadi. Kami bisa mencoba memperkirakan luas dari makam ini ya, kurang lebih karena memanjang ya tanahnya ini kurang lebih hampir 1 hektar ya. Ya, masih luas di sana. Tapi kami bisa menyimpulkan bahwa warga di sekitar sini masih bisa dapat dimakamkan di sini, khususnya mungkin warga yang memang sudah lama di sini alias warga pribumi. Ya, tapi kita bertanya sekarang karena ini juga dikelilingi oleh perumahan-perumahan, apakah perumahan-perumahan tersebut juga bisa dimakamkan di sini? Karena biar bagaimanapun penduduk yang ada di perumahan itu yang berKTP Tangerang Selatan juga perlu hak untuk dimakamkan. Tetapi pertanyaannya, makamnya di mana? Dan kami sudah mengecek beberapa TPU, tempat pemakaman umum yang dikelola oleh pemerintah, itu pun sudah penuh. Gitu loh. Itu pun sudah penuh. Nah, makanya kita akan berhitung dari jumlah penduduk yang hidup saat ini, yang melahirkan, tingkat kematian dan tingkat kelahiran. Sementara lahan itu tidak pernah bertambah, malahan lahan itu semakin hari semakin penuh, semakin hari semakin padat. Pembangunan luar biasa, pembangunan cukup pesat, bahkan saking pesatnya mungkin orang yang hidup yang membangun itu lupa menyisakan sebagian daripada yang dibangun, yang ditancapkan tiang, puing-puing atau batu-batu kali luar biasa, ya kan, sampai paku bumi, itu tidak pernah menyisakan untuk
untuk yang tidak bernapas hidup nanti. Yang tidak bernapas inilah tempatnya, tempat kita kawan-kawan semuanya. Inilah makamnya, ini makam di Ciater. Nanti kami akan mencari tahu luas makam itu seberapa. Dan sebelah makamnya ada tempat pemancingan luar biasa tuh, asik ya tempatnya. Saya warga Tangerang Selatan baru kemarin nih. Nah, tentunya ini menjadi satu perhatian khusus buat kami, bahwa lagi-lagi tanah makam itu harus dipikirkan sejak dini, karena jangan sampai di kemudian hari buat kita, buat yang hari ini mungkin kelahiran 70, 80 mungkin masih ada, tapi bagaimana buat anak cucu kita ke depan. Ini ada bentuk makam-makam model dulu ya, tuh pohonnya di sini adem sekali ya. Ada yang makam yang dikijing-kijingkan juga, tapi itulah bagian dari yang kita harus maklumin, bahwa apapun persoalannya kita semua akan berpulang. Dan di zaman dulu tentunya orang tua kita sudah menyiapkan makam, lahan makam untuk kita. Tapi karena lahan itu kepakai sekarang sudah mulai penuh, yuk kita berpikir di mana pelajaran orang tua yang pernah diberikan kepada kita, bahwa kita harus menabung. Orang tua kita sudah menabung dalam bentuk tanah. Lalu apa yang diajarkan mereka sama kita? Tabungan kita dalam bentuk apa hari ini? Orang meninggal selalu diberikan satu kalimat, lu harus banyak ibadah untuk bekal lu ketika lu sudah tidak bernapas dan dibawa ke alam kubur, menuju ke alam barza. Tetapi sebelum ke alam kubur, tanah siapa yang Anda mau pakai untuk jenazah Anda? Itulah dari kami, Solidaritas Empati Makam, memberikan sedikit motivasi bahwa kita semuanya pasti akan kembali. Kita tidak akan bawa apa-apa, tapi inilah salah satu contoh tempat pemakaman kita. Dari kami, Solidaritas Empati Makam, Pemakaman Indonesia, mohon izin dan doa restu untuk kegiatan semacam ini adalah sekedar untuk mengingatkan bahwa kita akan berpulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.